Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam lanjutan pelajaran pengantar Alkitab Perjanjian Lama. Pada video kali ini saya akan menyampaikan peristiwa perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, di mana mereka melalui Sinai dan Kadesh. Nah, perjalanan mereka itu memakan waktu 40 tahun lamanya. Dan dalam 40 tahun itu, bangsa Israel belajar mengenal Tuhan, dan selama waktu itu Tuhan memelihara mereka, dan Tuhan melakukan karya keselamatan rohani kepada mereka, meneguhkan perjanjiannya, dan mengadakan ujian-ujian kepada bangsa Israel. Tuhan juga menyediakan keperluan-keperluan jasmani mereka, yaitu makanan dan minuman. Bahkan dalam Ulangan pasal 8 ayat 4 dikatakan di sana, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Jadi dalam waktu 40 tahun itu mereka juga belajar mengenal diri mereka sendiri. Ya, berulang kali Tuhan menguji mereka dan berulang kali pula mereka tidak tahan uji, yaitu selalu bersungut-sungut, ya, Saudara. Nah, pada masa itu Musa menjadi pengantara antara umat Israel dengan Allah. Memang umat Israel dihukum oleh Tuhan karena tegar tengkuk, tetapi Tuhan selalu menerima mereka kembali karena Tuhan mengasihi mereka. Pada akhir 40 tahun, orang Israel telah terbiasa untuk berperang. Mereka dikuatkan dalam iman dan dikuatkan juga menjadi umat Allah. Ada 3 bagian perjalanan umat Israel, yaitu perjalanan dari Mesir ke Sinai, kemudian dari Sinai ke Kadesh, dan dari Kadesh ke Kanaan. Baik, kita mulai dari Mesir ke Sinai. 3 hari lamanya ya bangsa Israel berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Waktu mereka keluar dari Mesir. Kemudian sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di daerah situ karena rasanya pahit. Lalu mereka bersungut-sungut ya bangsa itu kepada Musa dan Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada Musa ya, sepotong kayu dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air ya di yang pahit itu lalu air itu menjadi manis dan bisa diminum oleh mereka. Sudah itu dari Mara sampailah mereka di daerah namanya Elim dan mereka berkemah di sana ya. Sebab kenapa di Elim? Sebab di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Jadi mereka ada yang mereka bisa makan dan ada yang mereka bisa minum ya di daerah itu. Kemudian mereka berangkat dari Elim dan tiba di padang gurun Sin. Nah, di padang gurun Sin itu mereka bersungut-sungut lagi kepada Musa dan Harun karena kelaparan. Dan Tuhan memberikan mereka roti dari sorga yaitu mana. Kemudian berangkat lagi mereka dari padang gurun Sin ke Rafidim. Nah, di Rafidim tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Maka ya bangsa itu bersungut-sungut lagi kepada Musa. Lalu ya berseru-serulah Musa kepada Tuhan dan Tuhan menyuruh Musa memukul gunung batu dengan tongkat yang dipakai Musa waktu Musa memukul sungai Nil ya. Dan dari gunung batu itu kemudian keluarlah air. Nah, jadi bangsa itu bisa minum, mereka mendapatkan air. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Nah, di Rafidim itu mereka diserang oleh orang-orang Amalek. Musa menyuruh Yosua maju berperang, sedangkan Musa sendiri di puncak bukit. Nah, dengan memegang tongkat Allah di tangannya bersama Harun dan Hur. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel menjadi kuat. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, orang Amalek menjadi kuat. Nah, karena Musa tangannya sudah kecapean, ya Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa. Agar apa? Supaya tangan Musa tidak turun sampai matahari terbenam. Akhirnya Yosua dapat mengalahkan orang-orang Amalek. Nah, keberhasilan mereka itu bangsa Israel
Ya, didengar oleh Yitro, mertua dari Musa. Di mana Yitro ini juga dia seorang imam di Media. Nah, kemudian Yitro berkunjung ya, membawa istri Musa itu Sipora dan kedua anak Musa yaitu Gersom dan Eliezer. Jadi Musa pernah menitipkan ya istri dan kedua anaknya kepada Yitro mertuanya. Nah, Yitro melihat eh, begitu banyak pekerjaan dari Musa sehingga ia menasihati Musa untuk memilih beberapa orang yang cakap gitu, yang takut akan Tuhan, yang dapat diandalkan ya, yang jujur, supaya mereka dapat membantu Musa. Nah, kemudian Musa menuruti nasihat itu, ia mengangkat pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang. Nah, kalau perkara-perkara yang besar, ya, Musa yang langsung menangani. Setelah 3 bulan mereka keluar dari Mesir, ya sampai mereka di padang gurun Sinai. Ya. Di padang gurun Sinai, Tuhan mengukuhkan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Ia memberikan kepada mereka 10 hukum yang menjadi pedoman hidup bangsa Israel. Inti dari 10 hukum itu, ya hukum pertama, ya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, dan yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Hukum ketiga, ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum 10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamanya. Jadi Tuhan memberikan 10 hukum tersebut kepada Musa pada 2 loh batu yang ditulis oleh Allah sendiri dengan jari Allah. Ya. Nah, tak kala Musa berada di atas bukit ya untuk menerima 10 hukum Allah, orang Israel di bawah mereka membuat patung anak lembu emas. Nah, tentunya Musa sangat marah dan Musa memohon doa kepada Tuhan karena Tuhan mengampuni dosa dari bangsa Israel. Nah, akhirnya bangsa Israel ya mereka bertobat, mereka menyesal. Kemudian Musa membuat kemah pertemuan. Nah, setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, seluruh bangsa itu harus berdiri. Ya. Masing-masing berdiri di depan pintu kemah mereka. Nah, dan mereka harus terus melihat Musa sampai Musa masuk ke dalam kemah. Apabila Musa sudah masuk ke dalam kemah itu, maka ada tiang awan yang turun ya, di atas kemah itu dan di pintu kemah itu Tuhan berbicara kepada Musa. Ya. Nah, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan sudah berhenti di pintu kemah, maka mereka sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Ya, jadi Musa pernah mengucapkan 2 loh batu karena melihat bangsa itu membuat patung lembu emas. Ya. Nah, di sini Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali memahat 2 loh batu ya untuk dituliskan kembali 10 hukum Allah itu. Nah, lalu Musa memahat 2 loh batu ya yang sama persis dengan yang semula dan Musa ya dia bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya ya. Tidak makan, tidak minum dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian
yakni ke-10 firman Allah. Nah, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ia tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Harun dan segala orang Israel melihat muka Musa bercahaya, mereka takut mendekat. Dan Musa menyampaikan kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya waktu dia di atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Nah, di Gunung Sinai itu ya ada peraturan-peraturan tentang kebaktian. Ya. Nah, peraturan-peraturan upacara ini berisi bermacam-macam peraturan, ya, seperti ya tempat-tempat kudus, yaitu kemah suci dan bait suci. Nah, ada peraturan tentang orang-orang kudus, yaitu imam-imam. Kemudian peraturan mengenai perbuatan-perbuatan kudus, artinya korban-korban bakaran, korban sembelihan, dan peraturan mengenai waktu-waktu kudus, yaitu hari-hari raya. Nah, kemah suci. Di kemah suci ini terdapat 3 bagian ya, yaitu ada pelataran, ada tempat kudus, ada tempat maha kudus. Nah, di dalam pelataran ada mesbah korban bakaran di sana, kemudian ada bejana pembasuhan. Sedangkan di dalam tempat kudus terdapat kandil emas, ya, meja roti sajian, mesbah pembakaran ukupan. Nah, sedangkan di dalam tempat maha kudus, ya, nah, di situ ditaruh tabut perjanjian. Nah, di mana di dalam tabut itu ada 2 loh batu, yaitu 10 kumala, nah, buli-buli emas yang berisi mana, ya, roti sorga, dan tongkat Harun yang berbunga. Nah, di pelataran orang-orang Lewi itu bekerja di sana. Nah, di tempat kudus itu imam-imam. Jadi orang-orang Lewi itu di pelataran, tempat kudus imam-imam. Nah, di tempat ruang yang maha kudus itu imam besar. Nah, biasanya masyarakat biasa ya, bangsa itu hanya boleh masuk sampai ke pelataran. Mereka tidak boleh masuk di tempat kudus ataupun ruang maha kudus. Nah, mengenai imam, nah, Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Dan Harun sebagai imam besar. Nah, pakaian imam itu sudah diatur kita bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 31 ya. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain girmisi. Ya, mereka gunakan untuk membuat ya, pakaian dari para imam. Nah, mereka juga membuat pakaian-pakaian kudus untuk Harun ya sebagai imam besar. Mereka buat baju efod dari emas, dari kain ungu tua dan kain ungu muda juga, kain kirmisi yang lenan halus ya. Nah, untuk membuat baju efod. Mereka juga menempa emas papan dan potong-potong itu menjadi benang emas. Nah, untuk dipakai uh, dengan kain ungu tua dan kain ungu muda. Nah, mereka juga membuat tutup bahu pada baju efod. Nah, ini saudara bisa melihat gambarnya seperti ini. Mereka buat tutup dada, ya, dari emas, dari kain ungu tua, kain ungu muda. Kemudian ada 4 jajar permata, yaitu permata yasmis merah, krisolit, malakit. Kemudian ada permata ambar, akik, kecubung, permata pirus, ya, krisopras, dan nefrit. Nah, jadi ada 12. Nah, jadi ya, ditulislah sesuai dengan suku-suku dari bangsa Israel itu ya. Ada 12 permata. Nah, kemudian korban. Korban bakaran itu binatang yang tidak haram, yaitu korban bakaran, korban keselamatan, korban api-apian, korban penghapus dosa, dan penebus salah. Nah, kalau korban sajian itu tepung, minyak, dan minyak. Hari-hari raya, yaitu Paskah, itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, atau hari raya roti tidak beragi.
Kemudian ada hari Pentakosta, itu hari yang ke-50 sudah Paskah. Kemudian sebagai hari peringatan pemberian hukum Taurat ya, di Sinai kepada Musa. Kemudian ada hari raya 7 minggu. Ya, ini hari raya buah bungaran dari penuaian gandum. Kemudian hari pendamaian. Maksudnya 2 ekor kambing jantan dengan membawa darah yang seekor imam besar masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Nah, kambing jantan yang seekor lagi dimuati dengan uh, dosa bangsa itu lalu dilepaskan ke padang gurun. Nah, hari raya pondok daun, peringatan perjalanan di padang gurun, berdiam di dalam pondok daun-daunan. Kemudian hari Sabat, hari yang terakhir dalam seminggu. Kemudian hari peniupan serunai, ya. Nah, ini bulan baru dalam bulan yang ke-7 atau tahun baru. Kemudian tahun Sabat, sekali dalam 7 tahun. Di mana ladang-ladang itu ya tidak dikerjakan, hasilnya untuk orang miskin. Nah, dan tahun Yobel, 50 tahun sekali, ya tiap-tiap orang dapat kembali bagian pusaka dan kemerdekaannya. Mana hutang-hutang harus dihapuskan. Nah, ada juga undang-undang kemasyarakatan. Nah, undang-undang kemasyarakatan berisi peraturan-peraturan mengenai pengadilan, lisan, pemeliharaan kesehatan, sikap dalam peperangan. Nah, sesudah kemah suci didirikan dan ditabiskan, dan setelah perayaan Paskah, maka berangkatlah orang Israel dari Sinai. Nah, awan menutupi kemah pertemuan, kemudian Tuhan memenuhi kemah suci, korban bakaran, dimakan habis oleh api dari Tuhan. Sejak itu, ya 2 buah nafiri atau 2 buah trompet ya, perak, nah itu ditiupkan menjadi tanda untuk mereka berangkat lagi ya menuju tanah Kanaan. Nah, dari Sinai ya mereka berdiam di Kades. Ya, mereka sampai di Kades. Ya. Nah, orang Israel, bangsa Israel dipimpin oleh Hobab, ya adalah ipar dari Musa, ya dari bangsa Keni. Kemudian ya mereka melintasi padang gurun Paran, lalu Kibrot Tawa dan Heserot ke Kades Barnea. Nah, dalam perjalanan itu bangsa Israel diuji oleh Tuhan. Mari mereka bersungut-sungut dan Allah menghukum mereka. Nah, di Tabera, pada suatu kali ya bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang ya, nasib mereka, ya kenapa kok mereka sangat sangat susah ya di padang gurun. Dan ketika Tuhan mendengarnya, ya Tuhan marah, Tuhan murka atas mereka, kemudian Tuhan menyalakan api, ya api Tuhan di antara mereka, dan api itu ya merajalela di tepi tempat pernyamahan mereka. Lalu ya bangsa itu berteriak kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka api itu padam. Sebabnya bangsa Israel, orang-orang itu menamakan tempat itu Tabera, artinya api Tuhan. Kemudian ya turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian ya diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya pada 72 tua. Ya. Tuhan berbicara pada Musa, dan ya dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah, dan sebagian dari rohnya ya kemudian untuk mengurapi pada 70 tua. Nah, ketika roh itu hingga pada mereka, wah mereka kepenuhan ya semuanya. Nah, di Kibrotawa orang Israel menerima burung puyuh selama sebulan penuh ya sebagai makanan mereka. Namun karena mereka kerakusan, ya Tuhan memberi suatu tulah yang sangat besar kepada mereka yang rakus. Dari Kibrotawa, kita berangkat lagi ya, ke Haserot dan mereka tinggal di Haserot. Di Haserot, ya, Miriam mendapat penyakit kusta karena
Miriam dan Harun cemburu kepada Musa. Ya, mengapa Tuhan berfirman hanya melalui Musa saja? Akhirnya Miriam mendapat penyakit kusta. Namun karena Musa berdoa memohon kepada Tuhan agar Miriam disembuhkan, akhirnya Miriam disembuhkan kembali. Nah, di Kades ya atau padang Paran, nah, Musa menyuruh pengintai-pengintai ke Kanaan. Jadi diintai dulu itu negeri Kanaan. Nah, dari 12 yang diutus hanya 2 orang ya dari mereka yang membawa kabar baik. Ya, 2 orang itu adalah Yosua dan Kaleb. Nah, di situ orang Israel memberontak terhadap Tuhan dan sebagai hukuman ya mereka harus mengembara di padang gurun akhirnya 40 tahun lamanya. Padahal mereka sudah dekat ya. Akhirnya Tuhan bawa lagi mereka ya berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Dan hukuman lain ya semua orang yang umurnya di atas 20 tahun, nah mereka akan mati di padang gurun. Ya, kecuali Yosua dan Kaleb. Sehingga pengintai-pengintai yang bawa kabar buruk itu mati pada saat itu juga. Nah, jadi ini juga mungkin merupakan rencana Tuhan ya. Tuhan bawa mereka 40 tahun mengembara lagi supaya orang-orang yang pada saat eh, penyampaian berita tentang Kanaan ya, yang usianya di atas 20 tahun mereka mati di padang gurun ya. Sehingga yang nanti masuk hanyalah mereka yang di bawah 20 tahun kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, kemudian apa yang terjadi di Kades? Korah, Datan, dan Abiram, mereka berontak ya terhadap Harun dan Musa. Nah, pemberontakan itu dipimpin oleh Korah. Dan akhirnya apa? Mereka pemberontak-pemberontak itu ditelan oleh bumi. Ya. Mereka masuk ke dalam bumi. Ditelan bulat-bulat. Nah, kemudian eh, di sana ya, keimaman Harun diteguhkan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan tongkat yang bertunas. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa ya, untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa setiap pemimpin mereka ya masing-masing setiap suku itu memberikan satu tongkat kepada Musa. Nah, ya, tongkat itu harus diberi nama ya eh, dari pemimpin-pemimpin mereka masing-masing ya memberikan nama mereka di tongkat itu ya mewakili suku-suku. Nah, kalau tongkat dari suku Lewi ya itu harus dituliskan Harun karena Harun dari suku Lewi. Nah, kemudian ya semua tongkat-tongkat itu akhirnya dikumpulkan ya diletakkan di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut. Tabut. Dan orang yang terpilih atau orang yang dipilih Tuhan itu tongkatnya bertunas ya, keluar tunas. Nah, kemudian keesokan harinya ketika Musa masuk ke dalam kemah itu, wah dilihat bahwa yang bertunas hanya tongkat Harun. Ya, berarti dari keturunan Lewi. Nah, disitulah keimaman Harun itu diteguhkan. Nah, kemudian dari Kades mereka tentunya melanjutkan perjalanan menuju Kanaan. Jadi 38 tahun lamanya orang Israel mengembara di padang gurun ya, di semenanjung Sinai. Selama waktu itu persekutuan dengan Tuhan terhenti. Ya, mereka tidak lagi melakukan sunat dan akhirnya orang Israel kembali ke Kadesh. Ya, tadinya mau sampai Kanaan, mereka kembali ke Kadesh. Nah, di sana Miriam wafat. Nah, di sana juga ya Musa berbuat kesalahan ya, di mana dia harus berbicara ketika bangsa itu bersungut-sungut minta air, ya harusnya dia dia perintahkan ya mungkin itu bukan dia memukul ya dengan tongkat, tapi Musa memukul ya, dan memang airnya keluar, tetapi dia sudah melanggar perintah Tuhan.
Itu sebabnya akhirnya Musa, ya kita tahu bersama, dia tidak masuk negeri Kanaan, dia hanya melihatnya dari jauh. Nah, dari Kades mereka mau menuju Kanaan, mereka harus melewati daerah orang-orang Edom, ya. Nah, karena orang Edom ini tidak mengizinkan mereka melintas negeri mereka, akhirnya orang Israel ya perjalanan mereka berputar ya, melalui berputar melalui perbatasan-perbatasan negeri Edom. Nah, dalam perjalanan mengitari Edom itu, di sana Harun wafat di Gunung Hor. Nah, kemudian anaknya Eleazar yang menggantikan Harun. Eleazar diangkat menjadi pengganti Harun, nah, dikenakan kepadanya pakaian imam. Nah, nah, kematian Harun ya ditangisi oleh bangsa Israel itu 30 hari lama. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, selain Eleazar, dalam sejarah disebut juga anak kedua Harun yaitu Itamar. Nah, Itamar ini adalah nenek moyang dari kelompok imam-imam. Ya, kalau pada zaman para hakim yang menjadi imam-imam besar adalah itu keturunan Itamar. Ya, nah, contoh Imam Eli itu adalah keturunan Itamar. Nah, pada zaman Daud ada dua imam besar itu Imam Sadok, nah, itu dari suku Eleazar, ya, dari keturunan Eleazar dan Imam Abiatar. Nah, dia dari Itamar. Nah, dari kedua imam ini ya, kalau Sadok berpihak kepada Salomo dan Abiatar kepada Adonia. Abiatar ya, dibuang oleh Salomo. Oleh karena itu maka kedudukan imam selanjutnya ya diteruskan oleh keturunan dari Eleazar. Nah, di dalam perjalanan menuju Kanaan, saudara, mereka mengelilingi pinggiran negeri Edom ya. Nah, orang Israel bersungut-sungut lagi. Nah, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara yang ada di padang gurun itu ya untuk memagut orang Israel. Nah, sehingga banyak orang Israel yang mati ya karena dipagut ular. Dan akhirnya ya mereka bertobat. Karena Tuhan berfirman pada Musa, ya buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi buat ular tedung dari tembaga ya. Kemudian dibuat tiang. Jadi mereka yang dipagut, kalau mereka menoleh ke arah tiang itu, maka mereka akan sembuh. Ya. Nah, kemudian akhir dari perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ya, yaitu ketika mereka menyeberangi lembah Zeret. Nah, jadi ketika mereka menyeberangi lembah Zeret, berakhirlah perjalanan mereka melintasi padang gurun. Waduh, yang gersang itu ya. Jadi saudara kasihan Tuhan, demikian pelajaran perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ya, dukung pelayanan saya ini dengan cara mensubscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.